Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, perkenalkan, nama Ustazah Anita Abidin. Nah, sekarang Ustazah memegang kelas 3A. Ustazah adalah wali kelas 3A. Nah, selama pembelajaran daring ini, Ustazah akan mengajarkan PKN kepada kalian semua. Nah, untuk hari ini kita akan mulai belajar PKN kita dengan materi pengamalan dari sila pertama. Nah, sebelumnya kita akan mereview dulu apa sih lambang dan juga bunyi dari Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila ke-5. Nah, yang pertama, sila pertama dari Pancasila dilambangkan oleh bintang. Dilambangkan dengan bintang, dan bunyi dari sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua, sila kedua dilambangkan dengan rantai. Nah, bunyi dari sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang ketiga dilambangkan oleh pohon beringin, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sila keempat dilambangkan oleh kepala banteng, yang bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, bunyi dari sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk sekarang ini Ustazah akan berikan satu video yang berisikan tentang contoh dari pengamalan sila pertama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikut adalah videonya. Nah, yang pertama adalah sila pertama. Lambang dari sila pertama yaitu bintang, dan bunyi dari sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita umat Islam, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bisa bergerak, bernafas, beraktivitas secara baik. Nah, itu sebuah anugerah. Nah, sekarang kita beralih kepada contoh-contoh dari pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, di sini kita Indonesia memiliki 6 agama yang diakui di negara kita. Dan masing-masing dari agama itu cara beribadahnya berbeda-beda. Nah, sekarang umat Islam beribadah dengan cara sholat, mengaji, dan sebagainya. Orang Kristen beribadahnya pergi ke sebuah gereja, berdoa, melakukan misa, dan banyak ada juga nyanyian-nyanyiannya. Untuk umat Buddha, pergi ke sebuah wihara dan berdoa dengan menyembah patung Buddhisnya. Sementara umat Hindu pergi ke sebuah pura untuk sembahyang. Kata sembahyang adalah singkatan dari Sembah Sang Hyang Widi. Yang terakhir itu agama Konghucu. Nah, agama Konghucu mereka beribadah di sebuah kelenteng. Kedua, toleransi antar umat beragama. Jadi meskipun kita ini agamanya berbeda-beda, maka kita tetap hidup dengan rukun, hidup berdampingan satu sama lain. Jadi tidak boleh saling menghina agama, terus tidak boleh juga kita mengejek agama lain, kemudian kita juga menghargai saat mereka melaksanakan ibadah. Yang ketiga ada sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu salah satu cara beribadahnya umat Islam. Nah, di sini ada contoh sholat berjamaah di sekolah seperti yang kita lakukan setiap hari. Yang keempat adalah mengaji. Mengaji itu wajib bagi umat Islam. Jadi walaupun saat pandemi seperti ini kita tidak bisa mengaji di masjid
Atau untuk anak-anak biasa ke TPA, kita nggak bisa pergi ke TPA, maka kita bisa melaksanakan mengaji itu di rumah dengan didampingi ayah, ibu, saudara, kakak, adik, dan anggota keluarga yang lainnya. Nah, yang kelima, yaitu berdoa sebelum makan. Nah, makan itu salah satu cara kita bersyukur kepada Allah untuk menjaga kesehatan kita. Adapun tata cara makan di tempat makan itu adalah yang pertama, berdoa sebelum makan. Ya. Berdoa sebelum makan, kenapa kita harus berdoa sebelum makan? Agar kita terhindar dari segala gangguan setan. Ya. Dalam proses makan, kita akan mengalami banyak hal. Jadi ketika kita makan, tidak boleh terburu-buru. Ya. Tidak boleh terburu-buru, harus dengan tenang. Karena apa? Di satu sisi terburu-buru itu adalah salah satu sikapnya setan. Nah, jadi biar setan itu tidak masuk dalam proses kita makan, maka kita harus tenang. Ya. Tenang, tidak boleh terburu-buru. Di sisi lain, dari segi kesehatan, kalau kita makan terburu-buru, nanti kita akan tersedak. Ketika makan, kita juga tidak boleh sambil berbicara, sambil ngobrol, sambil ngomong. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Nah, karena itu juga bisa menyebabkan kita tersedak. Selain itu, kalau kita makan, tidak boleh banyak ceceran makanan di sekitar piring kita. Selain itu membuat kotor, nah itu juga bisa membuat makanan itu jadi mubazir, karena akhirnya makanan itu akan terbuang sia-sia dan tidak termakan oleh kita. Nah, kemudian apabila kita menggunakan garpu atau sendok, maka kita juga tidak boleh mengeluarkan suara sehingga akan mengganggu orang lain. Yang terakhir, setelah makan kita harus berdoa. Sebelum dan sesudah makan kita harus berdoa agar kita terhindar dari godaan setan. Selain itu kita juga mengucapkan syukur. Kenapa? Karena kita bisa makan dengan baik. Yang keenam adalah berdoa sebelum belajar. Sebelum belajar kita harus berdoa. Kenapa? Karena dalam belajar kita juga akan mengalami banyak hal. Ya kan? Jadi kenapa kita harus berdoa dulu? Biar setan itu tidak membarengi kita dalam proses belajar. Biar kita bisa lebih fokus. Dengan begitu ilmu yang kita dapatkan nanti akan bisa bermanfaat di kemudian hari bagi kita sendiri maupun orang-orang sekitar kita. Selesai belajar, kita pun harus berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan tadi itu akan bermanfaat untuk kita sendiri dan orang lain. Jadi sebelum dan sesudah belajar kita wajib berdoa. Yang ketujuh, berdoa sebelum tidur. Kenapa kita harus berdoa sebelum tidur? Dalam tidur kita juga ada mimpi. Biar setan itu tidak membarengi kita tidur saat tidur, kita harus berdoa dulu dengan harapan Allah akan melindungi kita dari semua hal-hal yang tidak kita inginkan ketika kita tidur. Karena dalam tidur kita dalam keadaan tidak sadar. Selain mimpi buruk, kita juga akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalkan ketika kita tidur ada hewan, misal ada semut, kalajengking atau apa, nah itu bisa terhindar. Kita bisa terhindar dari masalah itu kalau kita berdoa, karena Allah melindungi kita. Ya kan? Kalau kita mimpi pun ada yang baik, ada yang buruk. Jadi supaya kita terhindar dari mimpi buruk itu, maka kita juga harus berdoa. Ya. Coba diingat-ingat lagi. Ketika kita mimpi buruk, pasti kita tanpa sadar kita akan menangis, berteriak, minta tolong, dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang tidak kita inginkan saat kita tidur. Nah, setelah bangun tidur pun kita harus berdoa karena mengucap syukur. Karena apa? Kita
dibangunkan kembali sesudah tidur. Jadi kita harus tetap bersyukur, ya, bisa tidur dengan baik, dengan nyenyak, maka kita bangunnya pun mengucap syukur alhamdulillah. Oke. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh dari pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kalian bisa memahami dan menerima penjelasan dari Ustazah sedemikian rupa sehingga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan di materi selanjutnya dalam PKN. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.